Mie Aceh saja enak, katanya, apalagi orangnya, gitu. Lalu kemudian Alafi dengan cepat bilang, "Dad, it is right," katanya gitu. Abang ini nggak pernah mudik ya? Abang mudik? Nggak pernah mudik. Nggak pernah mudik. Kampungnya di Betawi apa Aceh? Nah, itu bisa jadi cerita awal kita itu Iya, benar juga ya. sebagai Iya, antropologi. kalau Betawi berarti saya mudik terus berarti dong. Iya, Mhm. ada terus sini. Dan memang ini menurut ketentuan, Nggak, artinya abang itu muhajirin apa ansor? makanya menurut ketentuan itu kalau sudah tinggal lebih dari 40 tahun di Jakarta berarti sudah menjadi Mukimin. sudah menjadi anak Betawi. Anak Betawi. Nah, problemnya saya itu ke Jakarta sejak umur 11 tahun. Nah, sekarang ini 66 tahun. Lebih lama di Jakarta, di Iya. Betawi daripada di Aceh. Iya, betul. Jadi kalau definisi itu saya sudah menjadi anak Betawi dan memang ketika kecil kawan saya itu semuanya anak-anak Betawi gitu. Di sekitar ini, apa namanya? Enggak, di Pasar Minggu saya. Oh, Pasar Mampang Minggu. maksudnya, Mampang dekat. Ya, Mampang dari mulai Ragunan sampai ke Mampang ya. Jadi abang ini dari dulu anak selatan ya? Anak selatan. Betul. Sekarang tinggalnya di timur gitu. Bagaimana abang merumuskan diri sebagai orang yang secara fisik dan bersosialisasi di Jakarta, Betawi, dan macam-macam ada di daerah ini melting pot dengan keacehan sebagai semacam profil awal abang secara kultural. Bagaimana mengelola itu? Dan saya lihat abang tidak kehilangan keacehan juga. Ya, sebenarnya kalau mau sederhana, karena Acehnya itu terbawa di dalam keluarga. Gitu. Dalam pengertian, walaupun sudah di Jakarta, ayah sama ibu saya dan kami sekeluarga itu tetap berbahasa Aceh gitu Dalam rumah. dalam rumah. Lalu adik-adik saya yang lahir di Jakarta pun berbahasa Aceh sampai dengan hari ini gitu. Oke. Nah, Abang dengan istri, anak-anak juga bahasa Aceh? Istri orang mana? ya, istri orang Solo. Wah, Nah, oke. tapi dia bisa bahasa Aceh Nah, abang bisa bahasa Jawa? karena saya tidak pernah berbahasa Indonesia dengan anak. English? Enggak, Aceh. Oh, Aceh. Heeh. Jadi bahkan ketika saya sekolah di Australia, itu saya tetap berbahasa Aceh dengan anak saya. Lalu kemudian dia menjawab di dalam bahasa Inggris. Gitu. Dan sampai sekarang. Gitu. Nah, jadi itu praktisnya ya, dalam konteks praktis gitu. Nah, secara konseptual, itu karena saya merasa menemukan Indonesia itu melalui menjadi anak Aceh gitu. Jadi I got the concept of Indonesia by being the Acehnese, kira-kira begitu. Tapi komplikasi anak abang beda dengan abang loh. Anak abang itu kan Solo atau Surakarta Aceh. Kalau abang kan bapak ibu Aceh kan? Agak lebih mudah. Ini bagaimana dia being Indonesian? Dia, saya kira mereka betul-betul merasa orang Indonesia. Iya, tetapi ketika misalnya begini ya. Misalnya ketika anak saya itu yang terbesar itu kuliah di Berlin ya. Jadi ketika saya meneruskan ya sebuah Ini Alafi ya? Alafi. Sebuah meme gitu ke dalam grup keluarga. Meme itu bunyinya begini gitu. Mie Aceh saja enak, katanya, apalagi orangnya gitu. Lalu kemudian Alafi dengan cepat bilang, "Dad, it is right," katanya gitu. Jadi dia mengidentifikasikan juga sebagai SNA Acehnese gitu. Ya. Nah, tetapi memang saya mengajarkan Part of Acehnese. mengajarkan lagu-lagu Aceh
kepada mereka bahasa Aceh. Lalu kemudian saya mengajarkan dunia pewayangan, tetapi di dalam bahasa Aceh. Gitu. Jadi someday banyak sekali orang menengok tanpa saya sadari ya di ini restoran Mbok Berek ya. Babrek. Karena di situ ada pertarungan terakhir gitu. Kurusetra. Ya. Antara Pandawa Kurawa. Lalu kemudian ada Arjuna ya yang dikusiri oleh Kresna gitu. Nah, saya ceritakan semua itu tapi di dalam bahasa Aceh gitu. Oh. Tentang itu. Terus istri saya kemudian menegur, bukan menegur lah, mengingatkan. Itu orang-orang semua pada nengok tuh, katanya. Jadi saya tanpa sadar gitu ya. Menceritakan peristiwa Kurusetra dalam bahasa Aceh kepada anak-anak saya gitu. Nah, mereka juga saya ajak ke pemakaman Sultan-Sultan Jawa. Oh, Ya. petilasan ya. Iya, di mana? Jogja ya, Bantul itu. Ya, ada di Imogiri. Imogiri. Naik ke atas dan saya ceritakan semua tentang ini, bahwa ini adalah pemakaman ini dibangun oleh Sultan Agung, saya katakan gitu. Karena dia ingin ya disamakan dengan para wali. Jadi wali-wali Islam itu selalu dimakamkan di daerah-daerah yang tinggi, di perbukitan gitu. Nah, Sultan Agung ingin menjadi Sejajar. sejajar dengan itu gitu. Jadi Pandito Ratu namanya gitu. Terus saya ceritakan semua tentang itu di pemakaman itu gitu. Yang naiknya 400 tangga ya. Segala macam itu supaya mereka punya komparasi gitu. Nah, komparasi itu yang mau saya tekankan di dalam konteks ini gitu. Jadi ketika Anda lahir ya sebagai non Jawa misalnya, Anda lahir di Sulawesi, ya di Aceh, di mana lagi di Sumbar dan segala macam itu, maka yang pertama-tama Anda lakukan itu adalah memahami the others gitu. Nah, yang saya maksud the others ini adalah the other ethnic group gitu. Itulah Bang, kenapa saya mulai melanjutkan pertanyaan. Kelihatannya sih sepele kita berbincang keluarga saja, keluarga Abang. Tapi sebenarnya ini kan tema besar, bagaimana generasi-generasi baru mulai dari Abang, apalagi sudah saya gitu. Sudah jarang yang menikah sesama ethnic group. Betul, ya kan? Sudah cross. Nah, ini kan bisa negatif, bisa positif. Negatifnya adalah kawin saja. Positifnya kalau bisa tadi seperti Abang. Nah, bagaimana kita menjelaskan misalnya keragaman yang kaya ini, kalau hanya terus-terus dikatakan sebagai slogan, bagaimana Abang punya saran nggak? Tentu Abang seorang scholar gitu, tapi buat banyak orang agar hal-hal seperti ini bisa menjadi kekayaan yang indah. Bagaimana cara mempelajarinya dalam konteks pendidikan publik itu? Iya, jadi pertama-tama ini saja tampil wajar saja gitu, bahwa saya orang Aceh, etnik Aceh. Jangan berlebihan juga, Ya, jangan minder juga, jangan minder juga. Anda etnik Bugis misalnya ya. Lalu kemudian ada Jawa, ada Sunda dan seterusnya itu. Dan biarkan saja mereka itu etnik background-nya itu menstrukturkan sistem tingkah laku mereka gitu. Biarkan saja. Nah, lalu kedua adalah kita mempelajari gitu. Mempelajari tiap etnik yang kita temukan gitu. Dan kita mesti kemudian akan melihat ya beberapa titik persamaan dari situ gitu. Nah, kalau kita kembali ke Aceh misalnya, di dalam bahasa Aceh itu ada bahasa yang jarang dipakai orang. Gitu. Bahkan oleh orang Aceh? Bahkan oleh orang Aceh ya. Itu makam. Makam? Pakai makam, Q apakah? Enggak. Makam kuburannya. Oke. Nah, itu dipanggil jerat.
Jerat. Di dalam bahasa klasik Aceh. Tulisannya jeurat gitu. Jerat, ya. Jerat. Jerat, ya. Pronunciation-nya jerat, ya. Nah, itu ternyata, ya, itu berasal dari, nggak tahu mana yang lebih tua, tetapi dalam bahasa Jawa, itu juga bahasa klasiknya jerat, Oh, oke. gitu. Untuk menyebut makam tadi. Makam itu, jerat, gitu. Tidak mungkin tidak ada kontak kan? Itu dia. Lalu yang kedua, itu di dalam wayang, itu Batara Narada, ya. Itu selalu tampil dan menyebut dirinya Pukulun, gitu. Pukulun. Pukulun itu artinya saya, tetapi dalam bahasa klasik yang sangat halus, gitu. Dan tinggi. Tinggi, tetapi dalam konteks ini dia justru Pukulun itu dia ingin menunjukkan bahwa dia itu walaupun dia adalah seorang dewa, Seorang Batara. seorang Batara, tetapi dia ingin merendah, gitu, di depan itu. Nah, di Aceh itu ulun. Di Banjar juga. Di Aceh, Iya. ulun. Pukulun di sini, Ya. di Jawa maksudnya. Di Aceh, ulun. Ulun. Ulun itu artinya saya. Gitu. Maaf Bang, di Banjar ada juga kata ulun kan? Di Banjar? Iya. Nah, Banjar saya kira itu ini juga pengaruh dari ini. Di Banjar ada ya? Ya. Oke. Ulun. Nah, jadi itu gitu. Yang mungkin tidak sama adalah sistem berpikir. Gitu. Nah, karena itulah kemudian kalau di dalam saya, di dalam pengalaman hidup saya berusaha memahami itu. Gitu. Makanya kan tahun 1985 saya sudah menulis buku Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern. Ya, buku yang saya baca waktu kuliah. Iya, buku yang Anda baca waktu kuliah. Itu 1985 yang terbitkan Gramedia. Dan tulisan-tulisan saya tentang Jawa itu banyak sekali gitu. Di Kompas ya, terutama. Dan akhirnya kita bisa memahami sistem gagasan masing-masing gitu. Nah, tetapi di dalam konteks keindonesiaan, saya juga sebenarnya mengusulkan terutama elit Jawa ya, terutama elit Jawa dan Madura, gitu. Ini Madura sengaja saya singgung juga untuk memahami pikiran-pikiran Wong Sabrang. orang-orang di luar Jawa, gitu. Jangan sampai kegelisahan orang di luar Jawa itu oleh elit, ya, oleh elit Jawa, elit di dalam pemerintahan, para pengambil keputusan itu dianggap sebagai sebuah pemberontakan, padahal gelisah, gitu. Nah, ini kawan saya Mahfud misalnya, itu kan kemudian diramaikan kan? Mahfud MD maksudnya. Mahfud MD, Menteri Menko Polhukam. Ya. Tiba-tiba kemudian dia menjadi polemik ketika itu dia memberikan cap ya, officially ya, stated ya. As a senior minister. Iya. Artinya officially stated itu artinya secara resmi dinyatakan gitu. Bahwa ini pandangan pemerintah. Mereka ya yang bergerak di Papua itu teroris gitu dengan seluruh implikasinya ya. Maksud saya implikasi teknikalnya di dalam konteks ini gitu. Yang kemudian justru Pemda-pemda itu berusaha menetralisir efek dari itu gitu. Pemda sana maksudnya. Ya, mereka membuat ini kan konferensi pers gitu. Ya. Bahkan gubernur ya. Iya, gubernur untuk menyanggah gitu. Atau tolonglah jangan seperti itu gitu. Nah, jadi elit ya Jawa dengan Madura itu sangat dibutuhkan gitu untuk memahami cara berpikir orang-orang di luar itu, di luar Jawa. Luar Wong Sabrang. Iya. Nah, kalau orang Jawa mengatakan Wong Sabrang ya, gitu. Biasa itu sekali pukul aja tuh. Pokoknya Wong Sabrang artinya dari Kampung Abang sampai ke Papua. Iya, betul. Karena kalau mereka tidak berusaha memahami jalan pikiran
dan sistem gagasan yang berkembang, maka susah sekali gitu. Susah sekali terbentuk ya suatu apa yang saya sebut dengan Indonesian behavior, a general Indonesian behavior gitu. Jadi sistem tingkah laku ya yang bersifat Indonesia gitu. Karena kita tidak bisa mengatakan apa yang berlaku di Jawa, di Sunda plus Madura misalnya adalah Indonesia gitu. Nah, jadi the general Indonesian behavior itu adalah sistem gabungan seluruh etnik yang ada yang kemudian menjadi pola ya, kombinasi dari berbagai etnik, cara berpikir etnik gitu. Maka gaya Yusuf Kala pun itu kemudian harus dilihat sebagai bagian dari Indonesia. the Indonesian behavior gitu. Sistem tingkah laku Indonesia gitu. Karena kan biasanya dalam cara berpikir budaya Jawa, orang seperti Pak Yusuf Kala, mungkin juga to some extent beberapa tokoh dari Sumatera, itu dianggap seperti gerasa-gerusu gitu ya. Itu kan bahasa yang mungkin Abang bisa lebih mengerti maksudnya. Iya, betul. Yang Ya. disebut gerasa-gerusu itu kan Ya. tidak sabaran dan cenderung tidak hati-hati gitu. Ya, betul. Lah padahal tadi corak ke budaya di luar Jawa itu kan lebih banyak dipengaruhi oleh pesisir. Ya, betul. Jadi kalau mau itu sangat tepat tadi pesisir dengan pedalaman gitu. Nah, problem di Jawa pun sebenarnya itu Pesisir pedalaman ada juga, Bang. ya, maksudnya begini, apa yang disebut dengan dalam konteks sejarah real ya, apa yang disebut dengan konsep adiluhung ya, Ya. yang merupakan reproduksi keraton di Jawa Ya. itu adalah kompensasi dari raja-raja Jawa yang kehilangan ya aksesnya terhadap laut gitu. Ketika Belanda datang. Lalu kemudian kita lihat misalnya perkembangan dari ekspansi ya. VOC walaupun berjalan secara gradual, secara perlahan-lahan, itu kian lama kian menguasai wilayah-wilayah pantai. Ya. Maksud saya bukan hanya lautnya ya, sebagai sarana Perdagangan. transportasi dan perdagangan, tetapi wilayah pantainya. Jadi ketika tahun 1740-an ya, 1740-an itu sampai dengan 1770-an itu wilayah-wilayah pantai yang diserahkan oleh mulanya ya oleh putranya Sultan Agung Amangkurat I gitu untuk memadamkan pemberontakan Trunojoyo ya pada waktu itu. Trunojoyo dari Madura kan? Trunojoyo dari Madura, ya betul. Nah itu wilayah pantai itu dari mulai Pekalongan ya sampai Brebes dan segala macam itu masuk ke dalam tangan VOC. Ya. Gitu. Nah, yang terjadi kemudian ya, yang terjadi kemudian karena VOC ini kalau kita membaca dari Raffles ya, yang saya maksud Raffles itu Raffles, Ya. gitu. Dia sebenarnya kalau pronunciation-nya adalah Raffles, gitu. Dalam The History of Java yang dia tulis itu mereka akhirnya kemudian merasa terbebas dari kerajaan pedalaman, dari dominasi otoritas politik pedalaman, yakni Mataram, gitu. Nah, karena itu mereka bisa mengembangkan diri sendiri, gitu, mengembangkan kekuatan sendiri, tetapi kemudian mengalami proses keratonisasi. Kratonisasi juga. Ya. Jadi mereka kemudian meniru gaya pedalaman itu di dalam konteks ya apa yang disebut oleh sarjana Belanda itu Byzantiumization. Gitu. Jadi sebuah proses membentuk pusat kebudayaan yang dianggap sebuah adiluhung gitu.
Tapi sebenarnya wilayah mereka, kekuasaan mereka semakin lama semakin keropos gitu. Karena yang pantai tadi di bawah Belanda tidak bisa diapa-apain sama Belanda karena Belanda VOC ya waktu itu. Iya, iya. VOC tidak punya konsep mau diapain. Tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah kekayaan yang begitu besar gitu. Nah, jadi ada spare time buat mereka untuk membangun kekuasaan sendiri. Para ya bupati-bupati di wilayah pantai itu tadi gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini refleksinya adalah pada munculnya ya bahasa Ngoko gitu. Bahasa Madyo, Iya, lalu kemudian bahasa Kromo, iya. Kromo Inggil. Kromo Inggil. Gitu. Itu adalah suatu usaha simbolik ya untuk tetap menguasai atau mendapatkan kepatuhan dari rakyat. Dalam kekuasaan makna. Ya, kekuasaan makna gitu. Tidak lagi di dalam konteks real. Gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kemudian para penguasa di zaman Pakubuwono itu sudah bersurat kepada bahkan kepada gubernur Belanda, apalagi kepada gubernur Hindia Belanda ya, Gubernur Jenderal. gubernur jenderal, dengan memanggil mereka eyang. Jadi mereka itu mendefinisikan dirinya sebagai cucu yang harus dibimbing Oleh raja-raja ya, raja-raja itu. oleh Gubernur Jenderal. Ya, oleh gubernur jenderal, oleh gubernur pada tingkat dalam konteks kita sekarang ini residen ya. Residen itu adalah gubernur ya pada masa itu gitu. Nah, jadi sejarah Jawa sendiri itu berproses menurut logika yang dibentuk oleh sebuah proses sejarah gitu. Khas gitu. Jadi a typical ya historical process yang berlangsung. Inilah yang kemudian melahirkan ya model-model behavior gitu tersendiri. Tetapi dia bukan merupakan ya sesuatu yang asli pada awalnya gitu. Nah, kalau kita melihat studi ya, satu disertasi ya yang ditulis sama Mujanto ya. Mujanto kebetulan juga dia menulis disertasi di Monash University ya. Dia mengatakan gitu, Raden Mas ya, konsep Raden Mas ya yang berlaku di Jawa, di Mataram, itu adalah sesuatu yang sangat asing. Berlaku pada masa Majapahit. Gitu. Jadi, apa yang tampil di pedalaman itu lebih mengungkapkan pandangan seorang penguasa petani yang tiba-tiba kemudian bangkit melalui kekayaan demografis. Kekayaan demografis dalam pengertian cacah itu yang bisa dimobilisasikan untuk perang. Dan itu Hinduistik ya? Tidak Hinduistik. Jadi dulu itu kan tidak ada korps militer. Ya, ya. Jadi semakin banyak orang, semakin kuat Anda secara militer. Lalu kemudian semakin berkembang Anda dalam konteks kekuasaan politik gitu. Kami adalah bagian dari bangsa Indonesia gitu. Jadi satu-satunya yang masih ada gitu. Indonesia itu yang tersisa itu ya di Aceh itu gitu.